Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya membuka renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang pelayan toko. Jadi ada seorang wanita yang bekerja pada sebuah toko, itu adalah butik yang menjual pakaian-pakaian yang mahal. Wanita ini bekerja di situ, lalu kemudian satu hari ada seorang pendeta yang datang ke toko itu mau lihat-lihat baju butik di tempat itu. Tapi kemudian bersamaan dengan pendeta itu ada seorang yang seperti pemulung begitu. Ya sudah tahu kan kalau pemulung pakaiannya mungkin lusuh, tangannya juga mungkin tidak terlalu bersih karena baru selesai memungut sampah seperti itu. Nah dia datang bersamaan dengan seorang pendeta ini. Lalu pendeta ini membiarkan pemulung ini masuk sambil dia mau lihat apa yang terjadi. Lalu ketika pemulung ini masuk di toko butik yang menjual pakaian-pakaian yang mahal itu, pendeta ini kagum dengan pelayan toko, wanita pelayan toko yang tadi bekerja ini. Dia melayani pemulung itu dengan baik. Semua harga yang dia tanyakan dia jawab dengan baik. Semua jenis-jenis pakaian dia jelaskan dengan baik. Ini kainnya apa, ini buatan desainer siapa. Dia jelaskan dengan baik. Lalu dia lihat juga baju, dari baju yang satu dia tanya, baju yang satu lagi, ganti lagi ke baju yang satu. Sampai akhirnya kita tahu bersama, sudah pasti pemulung ini tidak mampu beli baju semahal itu. Dengan penghasilannya sebagai pemulung dia tidak bisa beli baju semahal itu. Dan setelah dia tanya-tanya, dia sudah sedemikian rupa dilayani dengan baik, pemulung ini pergi begitu saja. Tapi pemandangan ini menjadi hal yang menarik bagi pendeta ini. Dia kemudian tanya pelayan toko itu, wanita itu, dia tanya, saya tertarik sekali, saya kagum dengan cara kamu melayani. Kenapa kamu melayani dengan begitu baik? Kan sebenarnya kamu sudah tahu, dia pasti tidak mampu beli baju-baju di tempat ini yang mahal-mahal ini. Sudah pasti dia tidak mampu untuk beli. Tapi kenapa kamu layani dia dengan baik, jelaskan semua harganya, jelaskan bahan-bahan baju itu seperti apa. Bahkan ketika dia pegang-pegang, itu kan beresiko sekali sebenarnya. Karena kalau dia pegang-pegang baju itu bisa kotor, tangannya kan mungkin baru habis memunguti sampah. Lalu apa yang menjadi jawaban dari seorang wanita pelayan toko ini, itu menjadi jawaban yang sangat menggugah hati seorang pendeta ini. Pelayan toko itu jawab begini, saya melayani dengan baik Pak. Karena saya tahu, saya dipekerjakan di tempat ini, saya digaji di tempat ini. Bukan untuk menilai orang, bukan untuk menghakimi orang, tapi melayani dengan sebaik-baiknya. Saya dipekerjakan di tempat ini, saya digaji di tempat ini untuk melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi orang lain apakah dia mampu beli atau tidak. Dan jawaban ini sangat menggugah hati pendeta ini sehingga cerita ini kemudian tersebar. Tapi mungkin kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa itu sebenarnya prinsip yang harus kita pegang sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita ditempatkan di dunia ini, itu adalah untuk melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga sebenarnya seharusnya sama seperti wanita ini, wanita pelayan toko tadi. Kita mengerti bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita melayani, kita diselamatkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani, saya tidak sedang berbicara dalam pengertian yang kecil di dalam gereja, seakan-akan yang namanya pelayan Tuhan itu cuma yang ada di atas mimbar ini, yang menerima tamu. Yang saya maksud pelayanan itu adalah bagaimana hidup kita ini menjadi saksi tentang kasih Kristus. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Saudara, tema kita di bulan ini adalah iman yang diproklamirkan. Dan saya mengajak kita belajar bersama-sama satu tema kecil yang saya beri judul Surat Kristus. Tema kita di bulan ini iman yang diproklamirkan, dan kita akan belajar satu bagian kecil yang saya beri judul Surat Kristus dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Entah kenapa ayat ini bisa sama dengan ayat yang dikhotbahkan Pak Gembala tadi pagi dan siang, padahal kita tidak janjian sama sekali. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 saya bacakan kepada kita semua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ini perkataan Rasul Paulus.
Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, bagian ini memang membingungkan, kita mungkin tidak bisa memahami apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan perkataan ini kepada jemaat di Korintus. Makanya saya coba jelaskan dulu bagian ini latar belakangnya, nanti kita akan melihat pelajaran rohani dari perkataan Rasul Paulus di bagian ini. Jadi latar belakangnya supaya kita bisa mengerti perkataan ini begini saudara. Surat pujian yang Rasul Paulus sebutkan di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ini, itu seperti ini saudara. Di zaman ketika Rasul Paulus melayani di masa-masa di abad-abad pertama itu berlaku secara umum, kalau ada orang yang mau masuk pada komunitas tertentu, dia harus bawa surat pujian, atau kalau sekarang kita itu lebih mengenal dengan istilah surat rekomendasi atau surat pengantar. Jadi kalau ada satu orang, dia akan masuk pada satu komunitas tertentu, supaya dia gampang diterima pada komunitas itu, dia harus membawa satu surat rekomendasi dari komunitas yang lain bahwa orang ini layak untuk masuk di komunitas itu. Ini berlaku secara umum di komunitas apapun. Kalau orang ini dia tidak punya surat pujian, maka dia harus bisa merekomendasikan dirinya, dia siapa, dia kemampuannya apa, dia punya kemampuan apa sampai dia bisa diterima pada komunitas itu. Ini berlaku secara umum. Dan ternyata ini juga diberlakukan di dalam komunitas gereja di zaman itu. Sehingga Rasul Paulus ini kemudian ada orang-orang yang tidak senang dengan Rasul Paulus, mereka lalu bilang sama jemaat di Korintus, kalau dia datang minta surat pujian itu. Minta surat rekomendasi dari Yerusalem, dari gereja di Yerusalem. Kalau tidak, Rasul Paulus ini dianggap rasul palsu. Begitu. Jadi dia diminta juga untuk menunjukkan surat rekomendasi supaya dia jangan dianggap rasul palsu. Dan Rasul Paulus memberikan satu jawaban yang baik sekali, tapi kita mungkin tidak akan membahas di bagian itu. Kita akan berfokus pada apa yang Rasul Paulus sebutkan di dalam ini ketika dia diminta tentang surat rekomendasi itu. Nah, saudara, coba saya bacakan ulang bagian ini. Setelah saya jelaskan, saya harap ini bisa dipahami. Coba tampilkan lagi ayatnya. Nah, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Memujikan itu maksudnya merekomendasikan. Jadi dia bilang, apakah saya ini perlu lagi merekomendasikan diri saya kepada kamu? Atau perlukah saya ini menunjukkan surat-surat rekomendasi, surat pengantar lagi kepada kamu? Kan kamu sudah kenal saya, kan begitu Rasul Paulus bilang. Lalu ayat 2 dikatakan apa? Kamulah surat rekomendasi itu. Jadi jemaat di Korintus itulah surat rekomendasi. Supaya Paulus ini bisa lebih lagi melayani, lebih lagi memberitakan Injil. Kamu adalah surat pujian, surat rekomendasi yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Lanjut. Ini menarik sekali dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi kata-kata ini ditujukan kepada jemaat di Korintus tetapi juga bagi saya dan saudara. Kita ini mendapat julukan, mendapat status sebagai surat rekomendasi dari Kristus. Saya dan saudara adalah surat rekomendasi Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang untuk merekomendasikan apa? Untuk merekomendasikan pelayanan pekabaran Injil. Supaya Injil itu semakin terproklamirkan kepada semua orang. Supaya orang semakin mengenal Kristus. Lalu coba tampilkan lagi ayat yang ketiga. Dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah, Roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Rasul Paulus itu sedang menunjuk kepada dua loh batu yang diberikan kepada Musa. Dua loh batu itu adalah peraturan-peraturan, hukum-hukum supaya orang Israel itu bisa mengenal Tuhan, bisa menuruti hukum-hukum Tuhan, bisa mentaati Tuhan lewat loh batu itu. Lalu kemudian Rasul Paulus menyamakan itu dengan kita, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya yang juga merupakan surat Kristus yang ditulis di dalam hati kita supaya apa? Supaya lewat hidup kita orang bisa mengenal
Tuhan, orang bisa mentaati Tuhan, orang bisa mengenal semua peraturan, semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dia menyamakan kita dengan dua loh batu itu. Kalau dua loh batu itu menjadi pengingat, menjadi peraturan bagi orang umat Tuhan, orang Israel, maka keberadaan kita sebagai surat Kristus itu setara dengan dua loh batu itu. Karena firman itu ada di dalam hati kita, supaya kita bisa beritakan firman Tuhan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi semua orang. Lewat kita, orang bisa mengenal Kristus. Maka saudara, ada dua hal menarik yang bisa kita pelajari terkait dengan surat Kristus ini. Ada dua fakta yang bisa kita pelajari bersama-sama terkait dengan ketika Rasul Paulus menyebutkan kita adalah surat rekomendasi dari Kristus. Fakta yang pertama adalah surat itu merupakan representasi dari penulis surat. Surat itu adalah representasi, merupakan perwakilan dari penulis surat. Artinya saudara, ketika saya dan saudara ini diidentifikasi sebagai surat Kristus, maka kitalah yang merupakan wakil Tuhan dalam melaksanakan mandat yang Tuhan percayakan. Saudara, saya mau beri contoh begini. Bagaimana kita ini merupakan perwakilan Tuhan. Gereja kita adalah gereja FOCC dan gereja kita ini punya beberapa gereja binaan di desa-desa juga di Donggala. Saya contohkan, misalnya gereja kita punya binaan di GBI di Napu. Kalau saya misalnya mau satu saat pindah ke Napu, lalu saya mau melayani di salah satu GBI di Napu, binaan dari gereja sini. Bagaimana supaya saya bisa lebih gampang diterima di gereja di GBI di Napu sana? Supaya saya gampang diterima dan saya bisa dipercaya, yang paling gampang adalah saya minta surat pengantar, surat rekomendasi dari Ibu Gembala di tempat ini. Saya tidak perlu bawa Ibu Gembala, teman akan dulu saya sampai di Napu sana bisa sama Pak Amos supaya Pak Amos terima saya melayani. Tidak perlu begitu. Ibu Gembala cuma cukup bikin surat, dia tanda tangani, dia cap dengan cap gereja FOCC. Saya bawa surat itu. Surat itu sudah merupakan mewakili kehadiran Ibu Gembala di sana dan sudah pasti saya akan diterima di gereja itu. Surat itu merupakan representasi dari kehadiran yang menulis surat itu. Maka kalau kita disebut sebagai surat Kristus, kita ini adalah wakil dari Tuhan yang mewakili Tuhan di dunia ini. Saudara, konsep ini sejak awal sudah ada. Coba tampilkan slide-nya. Sejak awal manusia itu memang sudah merupakan perwakilan Allah di bumi ini. Kalau kita melihat Kejadian 1, Kejadian 2, ayatnya saya sudah tampilkan, silakan dibaca sendiri nanti. Itu ketika penciptaan, manusia itu sudah diberikan tugas, sudah diberikan mandat untuk menjaga bumi ini, untuk merawat bumi ini, untuk mengusahakan tanah itu. Untuk merawat semua yang sudah Tuhan percayakan. Dan di dalam dunia teologi kita kenal itu sebagai yang disebut sebagai mandat budaya. Nah, dalam perkembangannya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan datang menyelamatkan kita, berkorban di kayu salib. Kemudian setelah dia selesai melaksanakan semua misi itu, mati dan bangkit. Kemudian ada mandat yang baru bagi kita, yaitu mandat penginjilan atau yang lebih dikenal sebagai amanat agung. Jadi di penciptaan sudah ada mandat budaya untuk mengusahakan bumi ini, untuk merawat bumi ini. Tapi kemudian ketika manusia jatuh di dalam dosa, muncul mandat yang baru supaya kita meneruskan karya Tuhan yang kita kenal dengan amanat agung atau juga bisa disebut sebagai mandat penginjilan. Kedua mandat ini, kita itu menjadi representasi Allah, baik untuk merawat bumi ini, juga untuk melaksanakan amanat agung di Matius 28 ayat 19, supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sejak penciptaan sampai ketika manusia jatuh dalam dosa, sampai di akhir zaman nanti, kita tetap harus melaksanakan kedua mandat ini. Mandat budaya dan mandat penginjilan. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa konsep tentang perwakilan ini, kita ini mewakili Allah, tentang representasi ini, itu bukan konsep yang cuma ada di dalam dunia teologi ya saudara. Konsep ini kita bisa lihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita gagal berperan sebagai surat Kristus yang menjadi representasi dari Allah, maka orang akan menjauhi kekristenan. Saudara pasti ingat, pasti kenal seorang tokoh politik dan tokoh spiritual agama Hindu dari India bernama Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi itu pernah masuk ke dalam gereja, tapi dia ditolak. Dia tidak diperlakukan dengan baik hanya karena dia kulit hitam. Waktu itu memang orang masih agak rasis. Jadi cuma orang kulit putih yang diterima. Karena dia kulit hitam, dia tidak diterima di dalam gereja. Lalu apa yang Mahatma Gandhi katakan? Saya kagum dengan ajaran Kristus. Saya kagum dengan ajaran Kristus yang sangat luhur itu, khususnya khotbah di bukit. Tapi sayang sekali, kehidupan orang Kristen sama sekali tidak mewakili khotbah di bukit itu. Di Matius itu. Saya kagum dengan ajaran Kristus. Saya kagum dengan kehidupan Kristus. Tapi sayang sekali, kehidupan orang-orang percaya sangat tidak mewakili ajaran-ajaran Kristus. Saudara lihat konsep perwakilan Tuhan itu, bahwa kita menjadi wakil Allah itu bukan konsep cuma mati di dalam konsep, tapi nyata dalam kehidupan setiap hari. Saya berikan contoh yang lain, saudara. Orang tua saya itu punya teman, suami istri, istrinya itu suka beribadah, suka ke gereja, terlibat dalam pelayanan, suaminya tidak. Istrinya itu suka panggil-panggil suaminya untuk ikut beribadah, untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Suaminya ini tidak pernah mau. Lalu orang tua saya tanya, kenapa kamu tidak mau ikut istrimu beribadah untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja? Apa yang dijawab oleh suaminya ini? Dia bilang, dorang itu cuma jago pakai tangan, tapi sama sekali tidak menunjukkan kasih. Pakai tangan itu maksudnya di dalam gereja kan kita tepuk tangan. Jadi dia bilang dorang bekerja dalam gereja cuma pakai tangan, tapi sama sekali tidak menunjukkan kasih. Kalau kita gagal menunjukkan menjadi perwakilan Tuhan dalam rumah kita, maka bisa saja orang-orang dalam rumah kita itu memang tidak mau ke gereja. Contoh yang lain, saudara. Salah satu tokoh utama pendiri gereja setan itu, namanya Anton LaVey. Begitu mungkin penyebutannya, koreksi kalau saya salah nanti. Anton LaVey ini, dia adalah salah satu tokoh gereja setan. Saya bilang tadi sore bahwa Anton LaVey ini dia tidak lahir sebagai orang yang ada tanduknya, punya taring. Dia tidak lahir sebagai orang itu. Dia lahir sebagai orang Kristen, beribadah seperti kita, seperti orang Kristen pada umumnya. Tapi kenapa dia mendirikan gereja setan? Dia lihat betapa munafiknya orang Kristen yang kalau hari Minggu beribadah sungguh-sungguh, tapi kehidupannya di luar hari Minggu itu, mereka mabuk-mabukan, mereka narkoba, mereka melakukan free sex. Lalu dia kemudian dengan beberapa temannya mendirikan satu semacam sekte baru. Yang di dalam peribadatannya itu mereka katakan boleh melakukan apa saja termasuk free sex di dalamnya. Lalu mereka katakan kami lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu mereka melakukan kemunafikan, kami tidak. Silakan melakukan free sex di dalam ibadah kami. Kami sama sekali tidak munafik, maka kami lebih baik. Saudara perhatikan. Konsep itu bukan cuma ada di dalam dunia teologi, tapi nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita gagal berperan sebagai surat Kristus, maka orang akan menjauhi kekristenan. Saudara, mari kita menyadari bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah seharusnya kita berperan sebagai representasi dari Tuhan. Di rumah, di sekolah, di tempat kita kuliah, di tempat kita bekerja, di marketplace kita. Seharusnya kita menyadari siapa kita, status kita, bahwa kita ini adalah wakil dari Tuhan. Supaya kita jadi berkat di sana. Mari kita menyadari bahwa seharusnya ketika orang melihat kita, orang juga melihat Kristus. Maka predikat kita ini sebagai surat Kristus itu menunjukkan kepada kita, ketika kita dikatakan surat Kristus, itu menunjukkan kepada kita bahwa iman kita itu bukan hanya diproklamirkan lewat perkataan, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap hidup yang bisa dilihat setiap orang. Iman kita itu bukan cuma diproklamirkan, bukan cuma dinyatakan dengan perkataan kita, bukan, saudara. Sekalipun itu penting, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu penting dan itu harus. Tapi juga itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita yang bisa dilihat
oleh setiap orang. Itulah surat Kristus yang terbuka yang merupakan representasi dari Allah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang terakhir, tidak lama lagi. Surat itu merefleksikan pikiran dan isi hati penulis. Maka kalau kita disebut sebagai surat Kristus, maka seharusnya kita ini juga merefleksikan, mencerminkan, memantulkan pribadi Kristus dalam hidup kita. Saya beri contoh cerita yang pernah terjadi di keluarga saya. Jadi dulu omak saya punya orang kerja, ada satu cewek yang bekerja di rumah oma saya. Nah, satu saat cewek ini mungkin karena dia tersinggung, mungkin karena ditegur, dimarahi atau apa, saya kurang tahu ceritanya. Tapi kemudian dia tersinggung, maraju orang bilang, lalu dia mau suka pulang kampung. Tapi mungkin dia pikir kalau dia langsung pamit dia tidak enak juga dan mungkin tidak diizinkan. Lalu dia dapat ide untuk menulis satu surat palsu. Seakan-akan surat ini dari orang tuanya padahal dia yang tulis. Nah, surat ini bunyinya begini, saudara. Lucu memang. Namanya Eci, anak ini namanya Eci. Saya lupa bagaimana, pokoknya intinya begini dia tulis. Buat Eci. Eci pulang dulu karena mama dan papa ini sudah rindu. Dan juga Eci ini pulang supaya membantu mama dan papa untuk mengerjakan kebun lah atau apa begitu. Tapi kemudian dia lanjutkan di bawah begini. Nanti kalau Eci pulang, mama dan papa sudah siapkan makanan kesukaan Eci, yaitu kacang telur. Nah, saudara, kemudian waktu dibaca surat ini, kakak saya baca, dilihat, sudah ketahuan, ini palsu ini, dia sendiri yang tulis ini. Kemudian coba diinterogasi dia, akhirnya dia mengaku, ya dia yang tulis memang surat itu. Lalu dibujuklah dia. Tapi saudara, apa yang saya mau sampaikan, bahkan ketika surat palsu pun, surat yang fiktif itu bisa merefleksikan pikiran dan hati orang yang menuliskan. Apa yang kita dapatkan dari isi surat itu? Kita bisa mengetahui ternyata dia suka makan kacang telur. Dan bagaimana supaya dia tidak pulang, saudara-saudara tahu kan? Dibujuklah dia dan dibelikan kacang telur yang banyak supaya dia tidak jadi pulang. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, saudara. Surat palsu pun itu bisa mencerminkan, merefleksikan isi hati dan pikiran dari orang yang menulis itu. Maka ketika saya dan saudara disebut sebagai surat Kristus, harusnya pribadi Kristus itu tercermin dari dalam hidup kita. Logikanya begitu, saudara. Tapi kadang-kadang kita hidup sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Saya akui itu, bahkan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Marilah kita jadi berkat, mencerminkan Kristus itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Lewat perkataan, saudara, bukan berarti kalau perkataan kita ini mencerminkan kasih Kristus, bukan berarti sedikit-sedikit ayat firman Tuhan. Apa-apa ketemu orang, ayat firman Tuhan. Apa-apa ketemu orang, keluar ayat. Apa-apa ketemu orang, Tuhan bicara sama saya tadi malam, kamu berdosa. Bukan, saudara, bukan begitu. Bagaimana perkataan kita ini bukan perkataan yang melemahkan orang lain. Bagaimana perkataan kita ini memberikan kekuatan bagi orang lain. Bagaimana perkataan kita ini bukan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain kepada orang yang lain lagi. Tapi kata-kata kita ini senantiasa jadi berkat. Memberikan kekuatan kepada orang lain. Kata-kata ini bisa membuat pada akhirnya orang melihat, oh iya, orang Kristen itu beda. Orang Kristen itu penuh dengan kasih. Kata-katanya selalu menguatkan. Percuma, saudara. Kalau kita ini bicara-bicara tentang ayat firman Tuhan, tapi kalau dibarengi dengan kata-kata yang tidak baik, itu akan menjadi percuma. Dan saya lihat entah kenapa makin kesini, kata-kata makian itu makin kental di kalangan anak-anak muda. Saya pernah bilang dulu kan, di ibadah 34 kalau saya tidak salah. Kenapa sekarang ini, kalau kita lihat percakapan-percakapan khususnya anak-anak muda itu di media sosial, itu setiap kali, satu kalimat, di ujungnya harus ada kata makian di ujungnya itu.
Iya kan? Betul atau tidak? Misalnya, ini misalnya, ada beberapa tapi rasanya tidak layaklah diucapkan dari atas mimbar. Tapi misalnya ini mungkin saya sudah pilih yang mungkin agak sedikit tidak misalnya kata gila. Kenapa kalau bicara, coba minta tolong dulu gantikan saya pelayanan, boleh? Woi, tidak bisa saya gila. Capek saya ini gila. Kenapa harus ada? Saya mau kalau itu kata itu dihilangkan kan tidak mengurangi makna kalimatnya. Orang sudah tahu, oh iya capek dia. Saya sudah pelayanan 4 kali. Harus ada kata itu di belakangnya. Kasih hilang saja itu tidak menambah makna apa-apa, tidak ada. Malah membingungkan kita. Tiada yang gila dibilang gitu. Maksudnya begini saudara. Silakanlah orang di luar sana mau begitu. Ayolah kita ini jadi orang-orang Kristen yang tidak usah ikut-ikutan, kan? Kalau bahas status, sudah habis kalimatnya, kita sudah mengerti kan? Sudah mengerti ini sudah, tapi dia kasih koma di situ, di belakangnya dia tulis jir. Itu apa itu maksudnya? Tidak menambah apa-apa di dalam kalimat itu. Tidak usahlah pakai begitu. Tunjukkanlah bahwa perkataan kita ini perkataan yang baik, yang sopan. Bukan juga jadi orang yang tegang, yang tidak boleh baku sedu, bukan. Tapi kalau boleh itu kata-kata makian itu dihilangkan. Supaya kita ini betul-betul bisa memproklamirkan iman kita itu. Mencerminkan Kristus dalam hidup kita itu juga lewat perkataan yang baik, yang sopan. Lewat sikap hidup kita juga begitu saudara. Kita memang tidak sempurna, bukan berarti kalau saya bilang begini, saya ini sudah, tidak saudara. Kita banyak kesalahan, kita banyak kegagalan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Tapi marilah sikap hidup kita itu kita perbaharui dari hari ke hari semakin baik. Kita lihat lagi kemarin kita seperti apa, ayo hari ini mungkin bisa lebih baik lagi. Jangan tersinggung sedikit muncul status. Pokoknya kalau kita lihat di story IG itu kan ada begini-begini tuh. Pokoknya sudah hafal ini, kalau dia yang muncul di story, oh sudah pasti maki-makian ini. Kalau bukan sindir orang lain ini. Sudah basindir, muncul lagi itu kata jir di belakang itu. Janganlah. Status kan itu ya yang lucu-lucu saja supaya menghibur orang. Kalau kita dapatkan ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan orang, ya mungkin itu yang distatuskan. Jangan tersinggung sedikit muncul di status, tersinggung sedikit muncul di status, marah sedikit muncul di status, tetangga beli motor baru muncul juga di status. Apa hubungannya? Lewat sikap hidup kita ini biarlah orang bisa lihat Kristus. Bukan justru sebaliknya. Saudara, kenapa saya contohkan dengan contoh-contoh yang terjadi? Karena begini saudara, kadang-kadang kita ini orang-orang Kristen ini tertarik sekali dengan hal-hal yang spektakuler, yang hebat-hebat, yang di atas, yang tentang mujizat, tentang penyembuhan orang. Bicara tentang di alam roh, di alam roh saya melihat awan hitam segala macam, bahwa kota Palu ini akan... Kadang kita suka bicara-bicara hal-hal yang di sana, tapi di dalam kehidupan kita setiap hari ini kita masih bergumul dengan tersinggung, dengan iri hati, dengan marah kepada orang lain, dengan benci, dengan tidak bisa menerima orang di dalam satu tim. Kita cuma bergumul dengan hal-hal seperti itu. Makanya saya lebih senang membicarakan hal-hal yang seperti itu supaya kita sama-sama, baik kami hamba-hamba Tuhan juga dan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama terus mengubah hidup kita. Di marketplace juga begitu saudara. Di tempat kita bekerja, iman kita itu bukan kita proklamirkan dengan kalau bekerja langsung ayat firman Tuhan pagi-pagi di tempat kerja. Tuhan bersabda, bukan begitu. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, rajin, dengan etos kerja yang baik, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa dipercaya, kita jujur, maka harusnya orang-orang Kristen itu jadi acuan di tempat kerja, jadi teladan di tempat kerja. Harusnya itu yang terjadi. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat itu. Saudara, saya mau ceritakan, tapi seakan-akan kalau saya cerita, seakan-akan itu membanggakan diri. Tapi tidak, ini cuma sekedar contoh. Sama sekali saya tidak bermaksud lain membanggakan diri. Tapi begini, saya juga kan punya toko kecil, saya jual-jual sound system. Kadang-kadang begini, kalau orang tanya satu barang kepada saya, misalnya kok ada ampli,
Kadang-kadang dia orang tunjuk, misalnya ampli yang ini, saya tidak langsung kasih, saya cari tahu ini mau dipakai untuk apa. Oh mau dipakai untuk ini. Saya biasanya langsung jelaskan, kalau mau pakai untuk kegiatan ini atau untuk alat ini, kamu tidak bisa pakai alat yang ini. Saya tidak usah jelaskan seperti apa. Karena kalau kamu pakai alat yang ini tidak cocok dan alat yang kamu yang di sana yang sudah ada di sana itu bisa rusak. Nah, saya tidak ada alat itu. Alat itu bisa kamu beli di toko ini, silakan cari di situ. Padahal tadi kan dia sudah tunjuk alat ini. Kalau saya jual, saya dapat untung. Tapi saya berusaha untuk tidak seperti itu. Saya cari tahu apa kebutuhannya orang. Supaya orang jangan beli barang yang salah. Dan pada akhirnya dia rugi. Kalau dengan beli barang yang dibeli di saya dan ada alat lain yang di sana jadi rusak. Karena dia salah beli, salah spek barang. Saya tidak senang membanggakan diri. Ini cuma contoh ya supaya bagaimana kita ini bisa betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan termasuk pekerjaan itu. Supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Kemarin bertebaran di media sosial satu berita yang diambil dari CBNC Indonesia, itu dikutip, lalu bertebaran itu saya lihat di media sosial banyak yang kutip bahwa ternyata ada banyak orang yang dipecat dari pekerjaan dan yang kebanyakan itu adalah Gen Z. Yang tahu ya umur-umurnya itu Gen Z itu. Karena ternyata setelah diteliti, mereka ini yang jadi alasan perusahaan-perusahaan itu memecat ada banyak generasi Z di zaman ini. Kurang motivasi dan inisiatif, tidak profesional dalam bekerja, tidak bisa berorganisasi, tidak bisa bekerja dengan baik di dalam tim dan sebagainya. Saudara bisa buka nanti di CBNC Indonesia. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, marilah kita jadi orang-orang Kristen, banyak anak-anak muda di sini yang nanti mungkin lulus kuliah akan bekerja. Supaya tidak terjadi yang seperti ini dan orang Kristen itu tidak dicap sebagai orang yang tidak profesional bekerja, tidak punya motivasi, tidak bisa berinisiatif. Supaya kita selalu jadi contoh. Saudara, caranya gampang. Kalau prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada dalam hati dan pikiran kita dan kita terapkan itu dalam kehidupan kita. Saya yakin di tempat kita bekerja kita pasti jadi berkat, jadi teladan, jadi acuan. Karena semua hal-hal yang tadi itu yang tidak ada yang membuat generasi Z itu banyak dipecat dari perusahaan. Semua prinsip-prinsip itu bisa kita lihat di dalam Alkitab itu ada. Kalau mau bukti nanti, jangan di sini, mau jadi lama. Saya bisa buktikan semuanya itu ada di dalam Alkitab. Saudara, ada satu cerita, kisah nyata tentang seorang wanita asing yang kemudian kuliah di Prancis. Setelah wanita asing ini kuliah di Prancis, setelah beberapa minggu dia ada di Prancis, dia naik kendaraan umum dan karena dia seorang yang cerdas, dia kemudian melihat ada kelemahan dalam sistem pembayaran di angkutan umum itu. Karena di sana sudah lebih canggih, maka sistem pembayaran di angkutan umum itu bukan kayak kita di sini yang turun kita kasih 2.000. Di sana sudah pembayaran otomatis. Nah, wanita asing ini, dia melihat ternyata ada kelemahan dalam sistem itu. Dan dengan kecerdasannya dia bisa mengelabui sistem itu dan dia bisa berulang kali naik angkutan tanpa bayar. Dia naik angkutan itu tanpa bayar, Saudara. Dia merasa senang dan bangga karena dia berhasil mengelabui sistem itu. Dan berjalannya waktu, dia orang yang cerdas, dia bisa kuliah tepat waktu, selesai dan dapat predikat cum laude. Karena dia memang orang yang pintar, dia orang yang cerdas. Setelah dia lulus dapat predikat cum laude, dia pikir dia akan mudah sekali bekerja di Prancis karena dia punya disiplin ilmu yang dibutuhkan. Dengan predikat cum laude seorang yang cerdas seperti itu. Dia mulai melamar di pekerjaan satu ditolak, di perusahaan kedua ditolak, ketiga, sampai beberapa perusahaan semuanya ditolak. Lalu karena dia penasaran, dia kemudian minta untuk bertemu dengan HRD di perusahaan itu. Ketika bertemu dengan HRD di perusahaan itu, dia komplain, dia bilang ternyata saya baru tahu orang-orang di Prancis ini adalah orang yang rasis. Kamu tidak mau menerima saya bekerja di sini karena saya orang asing, bukan warga negara Prancis. Lalu HRD di perusahaan itu bilang begini, Nona, kami sama sekali tidak rasis. Dan disiplin ilmu yang kamu miliki itu sangat dibutuhkan di perusahaan ini. Orang cerdas seperti Anda itu sangat dibutuhkan di perusahaan ini. Dengan kecerdasan Anda, dengan disiplin ilmu yang Anda miliki, perusahaan kami sedang membutuhkan orang seperti Anda ini. Tapi
setelah kami mengecek database, kami mendapati bahwa ternyata kamu beberapa kali naik angkutan dan tidak membayar. Dia pikir selama ini dia naik angkutan dia tidak bayar, tidak diketahui. Ternyata itu ada di dalam data dari perusahaan angkutan itu. Lalu wanita ini bilang, tapi kan itu cuma hal kecil, itu kan cuma murah saja. HRD di perusahaan itu bilang begini, kamu bilang itu hal kecil? Mungkin bagi kamu itu hal kecil, tapi bagi kami, bagi perusahaan ini, itu bukan hal kecil. Kenapa? Karena kami menemukan ada 2 kekurangan karakter kamu yang tidak baik. Yang pertama, kamu pandai mengelabui atau pandai menemukan sebuah kelemahan dalam satu sistem. Dan kamu bisa mengelabui itu. Yang kedua, kamu tidak bisa dipercaya. Dan kedua-dua hal itu merupakan hal yang fatal di dalam perusahaan kami. Karena perusahaan kami itu bukan cuma membutuhkan orang yang pintar seperti Anda, tetapi kami membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, kalau saja prinsip firman Tuhan ini ada di dalam wanita ini, dia tidak naik angkutan itu dengan mengelabui sistem yang dia anggap punya kelemahan itu, maka dia akan dengan mudah diterima di semua perusahaan. Maka ini yang harusnya kita miliki, saudara. Jadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Bukan tidak mempelajari yang lain. Kita pelajarilah semuanya. Tapi jangan melupakan firman Tuhan. Supaya di tempat kita bekerja, dimanapun kita ini bisa merefleksikan Kristus dalam hidup kita. Lewat hidup kita, orang lain bisa melihat Kristus. Saudara, kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan memang. Tapi mari kita terus memperbaiki diri. Terus menyadari siapa kita. Ada banyak predikat yang kita sandang. Ada banyak status yang ditaruh dalam diri kita ini. Kita ini dikatakan sebagai garam. Kita dikatakan sebagai terang. Kita dikatakan sebagai surat Kristus. Semuanya itu seharusnya menjadi pengingat bagi kita. Supaya kita tetap ada di dalam koridor yang Tuhan tetapkan bagi kita. Supaya benar-benar hidup kita ini, iman kita ini, itu menjadi iman yang bisa diproklamirkan kepada dunia. Lewat hidup kita bisa menjadi perwakilan Tuhan. Lewat hidup kita bisa mencerminkan kasih Kristus bagi dunia. Saya akhiri dengan satu kalimat ini, saudara. Manusia itu selalu membutuhkan validasi sosial tentang pengakuan dan penerimaan oleh orang lain. Tetapi mari kita mengerti, di dalam kasih karunia Kristus kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Sebagai orang yang sudah diterima apa adanya dan dibenarkan karena iman. Iman itulah yang seharusnya terproklamirkan dalam ketika kita benar-benar berperan sebagai surat Kristus. Dan yang mampu merefleksikan dan merepresentasikan Kristus dalam hidup kita. Supaya kasih dan kebaikan Allah itu benar-benar nyata dari hidup kita. Supaya lewat hidup kita orang lain bisa menikmati kehadiran Kristus. Amin, saudara.